Oke, apakah kita sudah live? Sudah nampak ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ba'da tahmid dan salawat ya. Ini menyapa para ahluran semua, para orang-orang yang interaksi sama Qur'annya luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan di Ramadan hari keberapa ini? Hari ketiga ya. Kita tetap dicurah-curahkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Selain keteguhan iman, kesehatan yang prima, dan juga yang gak kalah pentingnya adalah mudah-mudahan kita di Ramadan kali ini dan seterusnya gitu ya, senantiasa hubungan yang atau interaksi sama Qur'annya itu baik-baik aja, bahkan terus meningkat gitu ya. Terus increase terus, nggak pernah decrease gitu ya. Oke, sambil nungguin waktu ngajar nih teman-teman semua. Assalamualaikum semuanya. Tuh, ada yang gabung. Ya, sambil nungguin waktu ngajar jam 8, masih ada waktu nih. Saya sempetin ini ya, live untuk banyak pertanyaan yang masuk gitu ya, terkait dengan ini Q&A jadinya ya. Q&A tentang tasyin dan tahfidz gitu ya. Tapi kali ini bawa ke tahfidz dulu kali ya. Banyak pertanyaan yang masuk. Kok saya ngafal nih, buat teman-teman tahfidz ya misalnya. Saya kok ngafal tapi kok nggak nyangkut ya gitu. Ini banyak ya. Ada ngalamin kayak gitu nggak teman-teman? Sampai saat ini gitu ya. Ngafal tapi kok nggak nyangkut gitu ya. Ini kenapa sih kayak gitu? Kok bisa bukannya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir ya gitu ya. Oke, teman-teman, coba saya ini ya kasih komen gitu ya. Kasih komen tentang tentang pertanyaan tersebut. Pertama mungkin saya mau nanya balik gitu ya buat teman-teman yang nanya seperti itu, kenapa sih kok saya ngafal tapi kok nggak nyangkut-nyangkut? Jawabannya saya tanya balik gitu ya. Teman-teman, emang kalau ngafal nggak nyangkut-nyangkut emang kenapa gitu? Ada masalah kalau kita ngafal tapi nggak hafal-hafal? Masalah nggak sih? Iya, saya tonton restorannya sama gurunya tanya-tanyain gitu kan. Oke, insya Allah sih teman-teman mungkin ini ya terkait dengan niat udah selesai lah ya, bahwa ngafal itu harus niatnya begini, insya Allah udah aman gitu ya. Nah, menariknya gitu ya teman-teman, bahwa sebenarnya tadi kenapa saya balik nanya gitu ya, kenapa kalau nggak hafal-hafal terus memang kenapa ada masalah gitu ya. Kalau kalau saya bilang begini, ini nggak tahu ya teman-teman bisa setuju atau enggak gitu ya. Sebenarnya proses menghafal Quran itu adalah proses merayu Allah, supaya Allah itu berkenan menghujamkan hafal Quran itu di dada kita gitu ya. Jadi saya selalu ulang-ulang juga di kelas gitu ya, bahwa Rasul aja agak dikit ditegur gitu ya, ketika Rasul pengen cepet-cepet, pengen buru-buru menghafal dan memahami Quran gitu ya. Kata Allah gimana? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, jangan cepat-cepat engkau gerakan bibir-bibir itu untuk memahami Quran, untuk menghafal Quran gitu ya. Jadi sesungguhnya nanti Allah yang menghujamkan Quran itu di dadamu gitu ya. Jadi ya tugas kita ngerayu aja gitu ya. Yang namanya ngerayu kan bisa jadi kena rayuannya itu ya, kena rayuan itu Allah berkenan menghujamkan Quran dari kita itu ya, mungkin ketika ngapal langsung dapet, atau mungkin 2 pekan lagi, atau mungkin sebulan lagi, atau mungkin terserah Allah kasih kapan ya. Karena Quran itu kalamullah, Allah yang punya, terserah Allah mau ngasih ke kitanya kapan ya, terserah Allah mau menghujamkan Quran itu ke dada kita kapan ya. Tugas kita yang ngerayu Allah aja terus gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, walaupun kan banyak ya kita dengar udah ngafal aja walaupun nggak hafal-hafal gitu, walaupun itu kedengarannya klise sih, tapi emang ya kayak begitu ya ininya gitu ya. Jadi gini teman-teman, ketika kita ngafal Quran atau ketika kita berinteraksi sama Quran apapun itu bentuknya gitu ya, entah itu qiraah, entah itu tilawah, entah itu tahfidz, tafsir gitu ya, tatbik, tablik, apapun bentuk interaksi kita sama Quran, sejatinya itu kita dalam waktu yang bersamaan itu tarkul ma'asi yang pertama ya.
Jadi ketika kita berinteraksi sama Quran, itu pasti kita menghindarkan diri kita dari kemaksiatan, dan menghindarkan diri dari kemaksiatan itu hukumnya wajib kan ya? Kita nggak mungkin juga lagi ngafal gitu ya, lagi tilawah terus ngomongin orang, kita nggak mungkin kan ya? Ya nggak sih? Jadi kalaupun kita ngafal terus nggak hafal-hafal, gitu, tapi sejatinya yang terjadi adalah kita itu bukan nggak hafal, tapi tarkul ma'asi, kita meninggalkan, menjauhi kemaksiatan, dan itu keren banget, gitu ya. Jadi ya udah, gitu. Sebenarnya kalau kita ngafal terus nggak hafal, sebenarnya kita menghindarkan diri dari kemaksiatan. Itu hal yang keren banget, gitu ya. Nah, terus yang kedua, walaupun misalkan kita itu ngafal terus nggak hafal-hafal, gitu ya, itu sebenarnya pada waktu yang bersamaan ya kita udah mengkonversi waktu kita itu tadi ya dengan amal soleh, gitu ya. Ya, jadi tadi menghindarkan diri dari kemaksiatan, yang kedua itu kita mengkonversi waktu kita jadi amal soleh. Ya, kita sepakat tentunya ya segala bentuk interaksi kita sama Quran tuh jadi amal soleh, gitu ya. Jadi ya udah, bukan seberapa banyak ya teman-teman, catat banget nih, ini di bold, di underline, gitu ya. Bukan seberapa banyak ayat yang kita hafal, ya, bukan seberapa mungkin juga kita, gitu ya, bukan seberapa banyak surat yang kita setorkan ketika sama musyrif-musyrifah kita, gitu ya. Tapi sejatinya seberapa lama kita itu berinteraksi sama Quran, berapa jam sih kita berinteraksi sama Quran, berapa lama sih dalam satu hari itu kita bersama Quran, megangin Quran, meluk Quran, gitu ya, baca Quran, tilawah, berapa lama sih itu? Oh, itu kalau misalkan gini, teman-teman kalau suruh milih ya, teman-teman ngafal misalkan 10 menit tuh udah hafal satu halaman tuh. Oh, Masya Allah ya. Ya, ngapal 10 menit satu halaman. Wah, itu keren banget, gitu ya. Nah, tapi kerenan mana? Misalkan teman-teman ngapal 1 jam tapi belum ngapa-ngapa, tapi 1 jam gitu. Ya. Jadi 10 teman-teman ngapal, ini case yang pertama, orang yang pertama ngapal 10 menit, hafal 1 halaman terus udah selesai. Udah hafal, ngapain lagi dong? Udah 1 halaman udah punya bahan setoran untuk nanti diserang ke musyrifahnya. Tapi ada satu orang lagi yang dia itu 1 jam itu belum hafal 1 halaman, gitu. Itu dua-duanya keren. Yang pertama, alhamdulillah, Allah mungkin emang langsung karena mungkin ya Allah berkenan ya ngasih kecepatan hafalan sama yang orang pertama tadi, sehingga dalam waktu 10 menit itu bisa 1 halaman. Tapi yang kedua, orang kedua juga nggak kalah keren, gitu. Allah mencurah-curahkan rahmatnya, Allah ngasih kesempatan sama dia itu bisa 1 jam loh dengan Quran, ya. Artinya 1 jam itu dia terhindar dari kemaksiatan, 1 jam itu dia dalam amal soleh, 1 jam itu dia berinteraksi dengan hal yang terbaik, 1 jam itu dia itu benar-benar melakukan yang Allah tuh seneng, gitu ya, berlama-lama sama kalam Allah. Jadi ini bukan soal berapa banyak yang kita hafalkan, berapa kecepatan speed kita dalam hafal, enggak teman-teman. Tapi sejatinya berapa banyak waktu yang kita konversi bersama Quran. Kalau misalkan kita bisa 1 jam misalkan sehari sama Quran, artinya 1/24 dari waktu kita itu sehari itu sama Quran, dan itu keren, gitu ya. Itu keren kan ya, gitu. Jadi nggak usah kecil hati, gitu kan. Mungkin Allah ngasih ngasih bentuk cintanya sama kita itu bukan di kecepatan hafal atau banyaknya hafalan, tapi Allah tuh bikin kita itu kok bisa berlama-lama sama Quran, gitu ya. Yang boleh jadi nggak semua orang dikasih gitu sama Allah. Ya, berapa banyak mungkin ya teman-teman yang lain baru duduk 1 halaman udah pegel-pegel, gitu kan ya, udah nggak nyaman, gitu kan. Baca 1 halaman udah kunang-kunang, gitu kan. Tapi kita bisa loh 1 jam berinteraksi sama Quran. Oh, itu wah, itu TOP BGT, gitu ya. Itu keren banget, gitu ya. Oke, saat ini nggak masalah yang itu tuh. Ini masalahnya kok kenapa nih? Apakah saya banyak dosa? Kok nggak hafal-hafal, gitu ya?
Enggak apa-apa. Saya sampaikan di ini ya, di kelas juga selalu saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang mungkin ini jadi salah satu tips kita merayu Allah supaya Allah menghujamkan Quran dari kita cepat atau lebih cepat lagi. Maksa gitu ya. Oke, ini sekalian juga nih wajib banget nih buat teman-teman tahfidz ya. Ya. Yang pertama, seenggaknya kita mesti punya 4 punya 4 waktu khusus bersama Quran. Ketika kita mau mau jadi penghafal Quran, seenggaknya kita punya 4 waktu khusus bersama Al-Quran. Ya, apa aja itu? Yuk, pelan-pelan ya. Yang pertama, yuk siapin waktu, alokasiin waktu, khususin waktu ya, dari karunia waktu 24 jam yang Allah kasih sama kita, ambil yang pertama ya, untuk ziyadah tentunya untuk memperbanyak, menambah hafalan kita ya, dan insya Allah nih biasanya ketika masuk ke program tahfidz itu ya jadi ini yang kejar utamanya gitu ya, gimana nambah hafalan kita tuh nambah gitu ya. Memang ada harus waktu khusus untuk itu gitu ya, tapi ternyata bukan ini waktu satu-satunya untuk hafal Quran gitu ya. Ya, setelah ziyadah tentu kita harus punya waktu yang namanya murojaah ya. Mengulang-ulang lagi bacaan yang udah kita hafal, yang udah kita setorkan ke muslim-muslimah kita ya. Kenapa? Ya jangan sampai murojaah ini bentuk penjagaan kita, bentuk ikhtiar kita ngejagain, jangan sampai misalkan gini, yang sering terjadi gini ya, misalkan udah hafal nih juz 30, terus ngafal juz 29, oke, 29-nya hafal, juz 30-nya remang-remang gitu ya. Oke, setelah lanjut ke juz 28 gitu ya, juz 28-nya hafal, 29-nya remang-remang, juz 30-nya kayak hafalan baru lagi. Nah kan jangan sampai kayak begitu gitu ya. Jadi memang ya mau nggak mau jadi sebuah keharusan gitu ya, jadi sebuah keharusan ketika kita jadi penghafal Quran, ya mau nggak mau ya murojaah ya. Jadi yang pertama ziyadah, yang keduanya murojaah. Ya satunya udah standar kali, biasa ya, memang harus, itu syarat mutlaknya ada kayak gitu ya. Nah yang ketiga adalah teman-teman, sebisa mungkin punya waktu khusus untuk tilawah menghatamkan Quran. Ya, jadi jangan sampai ketika kita ngafal, kita fokus di ngafal dan murojaah aja, tapi khatamin Qurannya lupa gitu ya. Enggak ya. Nah, jadi sebisa mungkin dalam batas minimal sekali, bahwa dalam sebulan kita khatam 1 kali ya, mungkin hitungannya gampang nih, kalau buat cowok gampang ya. Kalau misalkan satu bulan 30 hari, ya udah sehari 1 juz kan gitu ya. Insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau untuk yang para akhwat gitu ya, itu nggak bisa tuh sehari itu 1 juz gitu ya. Kenapa? Kan mungkin ada selagi belum menopause ya, pasti ada tamu bulanan ya, ada haid, ada menstruasi yang datang. Nah, itu sekarang mungkin bisa dihitung tuh, misalkan dalam 1 bulan itu biasanya menstruasinya 7 hari misalkan, atau 5 hari. Nah itu kan harus dikurangin kan. Jadi 30 misalkan, let's say 7 hari deh ya ininya menstruasinya. Jadi 30 kurang 5 hari, jadi 25 hari kan ya. Nah jadi satu bulan itu harus menyelesaikan 30 juz itu dalam 25 hari. Artinya kan nggak mungkin sehari 1 juz, harus lebih gitu ya. Tuh kadang-kadang suka luput tuh, ya udah sehari 1 juz ya, pas dapat menstruasi, oh iya lupa ya, seenggaknya 2 juz atau 2 juz setengah gitu kan, lebih dari itu bagus banget gitu ya. Nah itu tadi tilawah khataman ya. Ini apalagi Ramadan nih, biasanya kan semuanya jadi auto soleh dan auto dekat sama Quran gitu ya. Jadi momentumnya dimanfaatin banget. Nah, yang keempat nih, yang nggak kalah penting, dan ini adalah kunci. Wah, ini adalah kunci. Ya, kadang-kadang ini menurut pengalaman empiris yang ada, gitu ya, santri-santri RKS yang ada itu biasanya, kalau pengalaman saya juga ya dan teman-teman yang lain, kalau kita ngelakuin hal ini itu ziyadah dan murojaahnya amat terbantu, gitu ya. Apa itu? Ya, yang ketiga itu kita
harus mengalokasikan waktu, ya, ngambil waktu itu untuk tilawah, ya, tilawah juz yang sedang disetorkan, ya, juz yang sedang disetorkan. Misalkan ada siapa tadi nih, ada Mbak Yana gitu ya, Mbak Yana lagi setor juz 29 gitu ya. Ya udah, itu dalam sehari juz 29 tuh dibaca gitu ya. Apa namanya, satu juz tuh habis tuh, satu juz juz 29. Nah, itu benar-benar ini kuncinya tuh sebenarnya, ya. Ini rahasia ya. Tapi nggak apa, rahasia yang boleh dibagi-bagiin gitu ya. Jadi ketika kita tilawah juz yang sedang kita setorkan ke musyrif-musyrifah kita, itu sejatinya ada dua proses yang terjadi di situ, teman-teman, ya. Yang pertama ada proses ziadahnya, ya. Kita baca itu bagian masuk tuh memori tuh, masukin input data, ya, data ayat-ayat Quran ke memori kita, ke server kita lah gitu ya. Nah, yang kedua, dalam waktu yang bersamaan kita juga memurojaah hafalan yang udah pernah distorin ke muslim-muslimah kita. Jadi tilawah juz yang sedang dihafal itu ini banget, membantu banget, ya, membantu proses ziyadah kita jadi lebih gampang nantinya. Terus proses murojaah kita jadi lebih ringan gitu ya. Kan sekarang itu kan banyak yang gitu ya, yang ketika ziyadah pusing, susah banget hafalnya gitu ya. Terus ketika murojaah capek-capek gitu kan, karena nggak familiar nih gitu ya. Nah, jadi yang keempat ini kunci, ya. Jadi tadi ada 4 ya, dalam kita berinteraksi sama Quran, biar tadi tuh ya, biar ngafal tapi nggak nyangkut gitu ya. Ini mudah-mudahan dengan 4 ini ngafal tapi nyangkut gitu ya, ngafal tapi nyangkut. Jadi yang pertama gimana? Tentu ziyadah ya, nambah hafalan baru. Yang kedua murojaah, ya, balik-balikin lagi tuh, rujuk gitu ya ke hafalan kita yang udah pernah distorin, ya. Yang ketiga itu adalah siapin waktu tilawah untuk menghatamkan Quran, ya. Setidak-tidaknya 1 kali hatam 1 bulan, ya, lebih bagus banget gitu ya. Misalkan dalam sebulan bisa 2 kali hatam, itu keren banget, ya. Dan yang ketiga adalah tilawah juz yang sedang disetorkan ke musyrif-musyrifahnya gitu ya. Nah, ini 4 hal ini dicatat banget, dan tolong teman-teman ini fokus ke 4 ini, ke 4 jadwal ini, ya, ke 4 jadwal ini. Seenggak-enggaknya dalam 1 hari itu 4 hal ini tuh ada di kita gitu ya. Dan jangan ngacak, maksudnya ketika lagi ziyadah ya ziyadah aja, jangan murojaah gitu ya. Ketika murojaah ya udah murojaah, jangan ziyadah. Ketika tilawah fokus tilawah aja, yang hataman. Ketika tilawah lagi yang juz yang setengah-setengah, ya tilawah aja. Kadang-kadang kan kita gitu ya, lagi tilawah tapi pengen hafal nih, udah hafal lah gitu kan. Akhirnya tilawahnya sedikit, ngafalnya nggak dapet, gitu ya. Nah, 4 ini ada. Jadi tolong siapin waktu untuk 4 hal ini. Nah, berapa lama setiap itemnya? Kalau dapat 1 jam setiap itemnya itu sehari, itu cakep banget tuh. Jadi ziyadahnya punya 1 jam, ya, murojaahnya 1 jam, pakai zai lagi 1 jam, 1 jam pakai jim, ya. Terus tilawahnya 1 jam. Tuh insya Allah kalau kita udah pakai hadir atau bahkan mungkin temponya lebih cepat lagi, ya, itu bisa kurang dari 1 jam udah 1 juz, ya. Nah, sama yang juz yang sedang disetorkan. Nah, 4 ini mudah-mudahan bisa membantu kita supaya ngafal tapi nyangkut gitu ya. Ngafal tapi nyangkut gitu ya. Jadi, nah, yang jadi masalahnya adalah kita menentukan waktunya ini nih, ya, khususnya bagi para kaum hawa, ya, para bagi ibu-ibu nih. Waktunya itu kan seolah-olah, ya bisa nggak sih 25 jam sehari gitu ya? Nggak bisa gitu. Tetap ya, setiap kita tuh pasti waktunya cuma 24 jam. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil ini 1 jam, berarti ada 4 jam yang udah kita alokasikan dengan Quran. Dan tahu nggak teman-teman, ternyata ketika 4 jam kita alokasikan dengan Quran, itu berapa sih? 1/6 ya. 1/6 dari hidup kita itu sama Quran, dan itu keren. Asli, coba deh teman-teman rasain ya, 4 jam bersama Quran sehari itu artinya dari 24 jam, ya, dari 24 jam itu ada 4 jam kita sama Quran. Teman-teman rasain bedanya dan bedain rasanya gitu ya. Itu nanti apa yang terjadi di kehidupan kita ketika kita berinteraksi sama Quran sehari itu 4 jam. Wah,
amazing gitu kayaknya ya. Nanti mungkin banyak hal-hal baru yang apa namanya yang bisa kita dapetin tuh ketika kita bisa sehari 4 jam dalam berinteraksi sama Quran, dalam hafal khususnya. Gitu ya. Nah, ini jadi masalahnya nih. Bukan masalahnya, tantangannya di situ ya gitu ya. Jadi silakan teman-teman tentuin. Kan yang tahu waktunya teman-teman senggahnya kan teman-teman sendiri gitu ya. Wah, kapan buat mujahadah, kapan buat murojaah, kapan buat tilawah ya, tilawah hataman, tilawah juz yang sedang distorkan itu teman-teman yang tahu ya. Nah, kalau misalkan kita belum kayak gini, agaknya rasanya agak-agak susah tuh nanti tuh ya. Ya mungkin ini opsi ini ya, opsi metodologi ya. Tapi ini cukup work gitu ya, cukup cukup berhasil diterapkan di beberapa orang gitu ya. Ini mungkin bisa jadi opsi yang bisa teman-teman nih ya pakai, ambil gitu ya sebagai tadi jawaban saat kok saya ngapal nggak nyangkut gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa ngasih kita ini ya kelembutan hati, ketenangan pikiran gitu ya buat senantiasa membasamai Quran ini. Allah marhamna bil Quran. Mudah-mudahan manfaatnya ya. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.